Life full, die empty. Hidup tuh semuanya lakukan yang bisa dilakukan supaya tidak ada lagi dalam diri gue yang nggak keluar gitu loh. Ya. Jadi pada saat menyelesaikan pertandingan tuh tidak ada penyesalan gitu. Siapa sih perempuan hebat ini? Simak baik-baik. 31 tahun menekuni IT, sales, dan SDM. Dari seorang analis, IT menjadi grup CEO di ID Star Group dan EFT Group. Perempuan yang smart banget, totally smart di mata saya dan pasti di mata teman-teman. Dan super duper humble, totally humble. Saya nggak tahan kalau dekat dengan orang sombong. Kalau dekat dengan orang humble, saya yang ngejar-ngejar. Gitu. Mempunyai jiwa penolong yang sangat amat tinggi, itu yang membuat saya jatuh hati dengan seorang Arifatan. Beliau ini memiliki impian yang mulia dalam hidupnya. Mau tahu nggak apa impian mulia seorang Mbak Arifatan? Membangun hub di dunia pendidikan dan generasi emas untuk masa depan yang lebih baik di Indonesia, gitu. So, Mbak Arifatan, seorang CEO di ID Star Group dan EFT Group ini sudah nggak sabar untuk sharing bersama kita di pagi ini. Yuk sekarang berikan applause yang luar biasa dari hati kita yang paling dalam sebagai rasa hormat kita sama beliau. Hore, makasih. Thank you, thank you. So, Mbak Arifat, bagi cerita dong. Gini, Mbak itu kan sudah 31 tahun ya di IT, gitu ya. Sales, SDM, itu kan lama banget ya, gitu. Apa sih Mbak yang membuat Mbak itu jatuh hati dengan 3 dunia itu? Silakan Mbak. Oke, jadi sebenarnya itu tetap di IT, Mbak ini, cuman waktu itu saya jadi konsultan di satu perusahaan setelah kerja 5-6 tahun di programmer. Kemudian begitu masuk ke perusahaan itu, ternyata perusahaan itu ngalami masalah. Jadi hampir bangkrut, tampil nggak bisa survive. Dan yang saya lakukan adalah oke, kalau seperti ini what should I do gitu ya. Jadilah saya sales. Gitu. Dan waktu itu saya konsultan di bidang SDM. Jadi dari seorang programmer saya jadi konsultan SDM. Intinya kenapa saya masuk ke sales selalu gara-gara perusahaan saya mengalami masalah. Dan waktu pindah ke Sigma pun seperti itu. Waktu saya masuk saya sebagai konsultan, tapi ternyata kemudian perusahaannya masalah. Semua sales berhenti gitu ya. Jadi sampai managing directornya nanya, ini perusahaan mau ditutup atau gimana? Ya saya bilang ya udah saya jadi sales. Ya saya jadi sales lagi, kemudian jualan lagi gitu. Buat give up lebih gampang sebenarnya. Saya bisa keluar cari kerjaan, tapi I want to help the company. Jadi saya jualan gitu. Kayaknya lama-lama semua kerjaan saya kerjakan gitu. Ya, jadi gitu sih Mbak ini. Jadi sebenarnya bukan saya suka, walaupun banyak orang yang bilang kamu cocok jadi sales gitu ya. Iya. Tapi ternyata waktu saya masuk sales, I don't like it. Tapi ya itu, akhirnya saya belajar bahwa saya harus jujur sebagai sales. Jadi saya ngomong apa adanya gitu ya. That's it. Gitu. Waktu saya ngomong apa adanya, prinsipal saya di Malaysia sempat ngomong, ini orang nggak cocok jadi sales gitu ya. Saya bilang ya udah, tapi akhirnya ternyata saya jadi sales yang cukup terbaik gitu ya. Karena saya ngomong apa adanya gitu loh. Jadi ternyata itu ada skillnya, namanya consultative selling gitu ya. Ketika kita jualan, tapi kita konsul orang dan do the best for them gitu ya. Ternyata itu lebih dicari oleh orang daripada cuma sekedar menyenangkan customernya gitu loh. Itu sih. Setuju. Itu ceritanya kenapa akhirnya saya end up di 31 tahun itu di dunia IT, tapi sales, SDM, dan IT gitu. Itu sih. Nih Mbak, yang ingin saya kulik sedikit Mbak gitu ya. Gini, mari kita jujur. Dunia sales khususnya biasanya khusus untuk anak-anak yang baru lulus gitu ya.
khusus untuk anak-anak yang baru lulus. Itu kayaknya alergi banget, dan di mata mereka tuh, apa sih pekerjaan sales? Bukan sesuatu yang seolah-olah mendambakan. Tapi mari kita jujur ya Mbak, sales itu adalah dunia yang paling keren loh. Dan saya setuju sama Mbak. Jadi khusus bagi teman-teman yang masih muda ya, saya jadi ingat masa lalu saya. Ketika masih di Perumnas, saya dulu sempat jualan kue Mbak, suka bikin kue dulu. Nah, ketika nawarin ke toko itu teman-teman, ampun deh, saya cuma berdiri doang, nggak mau masuk, padahal cicinya tuh baik banget. Sampai suami saya bilang, ngomong, saya nggak ngomong, dan itu suami saya loh yang masuk. Saya punya suami yang super duper gitu. Dan di situ saya bilang sama diri saya, kamu kok chicken banget ya ini gitu. Mau tahu nggak kenapa? Ya karena saya belum bangga. Padahal mau tahu apa yang membuat akhirnya jatuh hati dengan dunia sales? Betul kata Mbak Arifa, sales itu konotasinya mengejar, kemudian mengambil manfaat. Setelah selesai, bye-bye gitu ya, nggak membantu. Dengan kata-kata Mbak Arifatan tadi, konsultatif selling, which is itu keren, artinya membantu customer, menyelesaikan masalah, even sudah menjual, tetap membantu. Mbak, tapi yang mau saya tanyakan sederhana Mbak, gini, ayo kita racunin anak-anak muda Mbak, bahwa mengawali karir sebagai sales itu keren abis loh. Justru itu yang nggak diajarkan di kampus. Kalau saya boleh usul gitu ya, please cerita perjalanan Mbak, termasuk yang nggak Mbak suka, bagaimana Mbak memutar balikkan, artinya gini, membalik dunia sales yang konotasinya orang tuh mengambil manfaat dengan menjadi helping others. Gimana caranya Mbak sehingga Mbak menjadi suka supaya anak-anak tahu, wow, aku mau gitu. Silakan Mbak. Ada dua sih sebenarnya. Waktu itu saya juga sempat berdoa. Saya bilang, Tuhan, I really don't like sales gitu loh. Saya nggak suka munafik. Saya nggak suka bilang, iya Pak, padahal saya nggak mau gitu kan. Jadi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, jujur aja, jujur. Tapi gimana caranya jujur tapi nggak menyakitin orang gitu kan. Jadi saya berusaha untuk melihat kebaikan orang, bukan kejelekan orang. Karena kalau saya lihat kejelekan orang, saya susah sekali bilang, iya Pak, baik Pak, gitu ya. Jadi saya belajar untuk menyukai orang, tapi saya belajar untuk lihat positifnya. Sehingga saya tidak kesel pada orang-orang yang, customer saya yang bawel, gitu-gitu ya. Saya belajar untuk melihat kebaikan mereka, gitu ya. Seperti Mbak ini, lihat semua orang tuh baik, gitu kan. Itu satu hal yang menurut saya perlu dipelajari oleh setiap orang. Jangan melihat negatif, tapi lihatlah sesuatu yang positif, ini kita bisa mencintai atau menyukai interaksi kita dengan mereka. Yang kedua, saya selalu melihat bahwa sales itu seperti kalau ibarat Mbak ini tahu biksu gitu ya. Biksu itu mereka harus meminta-minta tiap hari untuk makan gitu ya. Mereka tidak boleh punya uang gitu kan. Nah, tapi pada saat mereka meminta, mereka itu sebenarnya memberkati orang yang memberi. Nah, seorang sales itu harus punya jiwa seperti itu. Mereka meminta itu bukan karena mereka lapar, tapi karena mereka mau memberkati orang yang mau memberi dia gitu ya. Jadi kita nggak begging, tapi kita giving the bless through our humble. Karena sales itu kan perlu jiwa humble ya. Jadi nggak berasa bahwa gue tuh hebat gitu ya. Tapi humble yourself gitu ya. Untuk I selling something to you, but actually I giving you a bless. Nah itu jiwa yang buat saya tuh jauh lebih menikmati sales gitu ya. Karena saya selalu percaya bahwa kalau saya jual sesuatu ke klien saya itu berusaha untuk mati-matian memberkati dia gitu. Itu sih kenapa akhirnya saya suka banget sales gitu. Thank you. Jadi teman-teman, kalau boleh saya simpulkan, gimana sih rahasia Mbak Arifatan? Ingat, tadi kan awalnya bilang, saya benci sales. Sama, saya dulu juga benci. Tapi apa yang membuat jatuh hati itu tadi. Jadi ibaratnya beliau menggunakan filosofi seorang biksu. Jadi biasanya kan biksu itu memang dilarang memiliki uang, sehingga beliau meminta itu bukan untuk mengemis gitu. Meminta itu untuk mendoakan orang-orang tersebut dan menginspirasi bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri, hidup itu bukan untuk serakah, tetapi hidup itu untuk membantu
memperbaiki diri sendiri dan orang lain. Itu berarti filosofi seorang bisu. Sehingga, thank you Mbak Arifah. Sehingga Mbak Arifah tadi bilang bahwa ketika bekerja sebagai sales, beliau tuh kan orangnya jujur banget, apa adanya. Gimana caranya kejujurannya itu tidak menyakiti orang dan tidak mengibuli orang lain. Sehingga itu tadi tetap jujur, menunjukkan barangnya ini bagus is bagus, bagusnya di mana, dan setelah menjual ingat baik-baik. Baik pada orang bukan karena ada maunya, tapi kita maunya memberikan apa, bukan maunya apa. Kita mau memberikan apa, bukan karena ada maunya. Tepuk tangan buat Mbak Arifah, keren, thank you ilmunya. Satu pertanyaan sudah terjawab, tenang, saya punya pertanyaan banyak buat Mbak Arifah. Nih Mbak Arifah itu kan dari seorang sistem analis ya, yang kemudian mengambil Master of Education di UPH. Apa sih yang membuat Mbak tertarik dengan dunia pendidikan? Padahal rata-rata yang saya tahu ya, biasanya kalau seminar motivasi dengan orang-orang IT kan memang hebat banget ya. Tapi kan mereka karena terbiasa berinteraksi dengan benda mati gitu ya. Ketika disentuh sisi humanis mereka seneng banget karena jarang bersentuhan dengan human manusia, hanya dengan benda gitu. Nah, jadi apa yang membuat Mbak tertarik dengan dunia pendidikan? Padahal you are a system analyst awalnya. Itu dulu. Panjang ceritanya. Jadi dulu tuh saya programmer gitu ya. Akhirnya satu kali saya jadi konsultan, kemudian saya diundang ke Thailand, ke beberapa negara untuk ngajar. Nah, waktu saya ngajar itu saya merasa bahwa badan saya tuh aneh. Setiap kali saya ngajar tuh saya lupa kalau saya sakit. Jadi tiap kali saya berdiri di depan mengajar gitu, I forget what is my condition. Selalu semangat aja terus. Seperti sekarang tuh saya semangat banget gitu ya. Nah, kemudian saya ikut satu training di mana saya menemukan strength saya. Jadi dari dulu tuh saya kalau baca buku, nonton gitu ya, saya selalu suka dengan melihat orang yang nggak pinter gitu ya, belajar mati-matian jadi pinter gitu ya. Semua buku saya, semua film saya tuh gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata strength saya itu adalah membangun orang atau mendidik orang menjadi dari nggak bisa menjadi sangat luar biasa gitu. I really love that. Nah, ketika menyadari itu, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya mesti kuliah S2 apa ya? Akhirnya saya masuk, setelah dijawab ternyata pendidikan kan. Ya udah saya masuklah pendidikan gitu. Tapi sekarang journey saya saya belajar lagi coaching. Jadi journey-nya masih panjang untuk menjadi seseorang yang punya kemampuan membantu orang lain gitu ya. Jadi masih jauh. Tapi I really love to do that. That's my strength and that's my purpose gitu sih. Itu sih Mbak ini. Keren banget ya teman-teman. Jadi yang dimaksud Mbak Arifah di sini kan tadi saya nanya, apa sih yang membuat seorang Mbak Arifah itu dari seorang IT tertarik sama dunia pendidikan? Beliau bilang gini, jadi dulu ketika sering menjadi tamu narasumber di Thailand dan di mana-mana, beliau tuh lupa kalau kondisi badannya nggak fit, sedang sakit misalnya. Tapi kok ketika ngajar kayaknya sembuh ya. Itu sama saya banget. Tapi ketika selesai baru terasa, oh ternyata saya sakit. Dan itu namanya menemukan passion. Itu artinya Mbak Arifah menemukan passionnya setiap kali bisa mengajar. Pengertian mengajar ini bukan hanya sebatas menularin ilmu loh teman-teman. Jadi pengertian mengajar di sini adalah di samping menularkan ilmu, menghebatkan mereka. Itu yang membuat seorang Arifah begitu menyala-nyala, rasa sakitnya jadi hilang ketika setiap kali beliau mengajar. Sehingga ketika namanya Mbak Arifah itu kan tidak pernah puas dengan progresnya, which is bagus banget gitu ya. Sehingga beliau bertanya, what next? Dan ternyata ketika beliau berdoa pada Tuhannya, beliau merasa kayaknya education deh, pendidikan deh yang membuat beliau ingin masuk S2 karena itu bagian dari passionnya. Nah, kalau gitu, momen apa sih yang membuat Mbak jatuh hati di dunia pendidikan? Silakan. Momennya simpel, waktu saya buka rumah baca di salah satu daerah di Pontianak gitu ya. Saya ke sana gitu ya. Waktu itu saya bawa buku banyak banget, tapi saya nggak pernah tahu daerahnya kan jauh banget gitu ya. Begitu masuk ke dalam tuh saya pikir
waduh ini nggak ada orang sama sekali di tempat itu gitu ya. Nah ketika saya duduk gitu ya, satu persatu anak itu datang gitu ya, anak itu datang dan mulai baca gitu ya. That's the moment bahwa saya menyadari bahwa this is my calling gitu ya. Melihat anak-anak itu gitu ya, melihat itu sama seperti ngeliat diri saya gitu loh. Apa ya? Ini kayaknya Mbak ini tuh lari deh. Saya tiap kali ngomong sama Mbak ini jadi pengen nangis gitu. Jadi saya jadi ngelihat momen saya. Ya. Saya ngelihat momen saya baca itu dan saya ngelihat momen saya bahwa I really want to have a hope gitu ya. Gitu sih. Itu momen di mana saya mengerti bahwa my calling is education gitu. Gitu sih Mbak ini. Keren. Thank you sharing that moment, Mbak. Tahu nggak sih teman-teman, setiap kali kita melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat amat kita cintai dan membuat kita jatuh hati, disitulah karya terbesar kita mulai tumbuh, gitu loh. Mbak Arifatan ini ternyata semangatnya untuk minterin anak orang itu memang lahir dari dulu. Akibat apa? Karena beliau mengalami sendiri dari kemiskinannya. Jadi sebelum session kita mulai tadi, beliau sempat cerita, Mbak ini dulu tuh aku dari keluarga yang miskin loh gitu. Tapi hobiku baca. Ya, that's right. Betul. Kenapa sih? Khusus bagi teman-teman, ayo ngaku sekarang. Siapa di antara teman-teman yang belum hobi membaca? Ayo ngaku. Kalau Anda bertanya, kenapa sih harus membaca? Emang nggak cukup internet? Ya, bagi kita buku itu is everything. Membacanya lewat PDF it's okay, tapi beda dengan browsing. Kenapa? Ketika kita belajar dari orang-orang hebat melalui bukunya, orang nulis buku itu nggak sembarangan loh. Mereka punya rasa malu kalau bukunya dibeli nggak worth it, tidak memberi manfaat. Nah, ternyata ketika Mbak Arifatan mengingat masa lalunya, dengan buku beliau menjadi punya impian, punya hope. Itu alasan beliau kenapa selalu berusaha membuka rumah baca di berbagai daerah di Indonesia. Keren Mbak Arifah, thank you. Nah, aku sekarang jadi ketawa, seriously. Now I know, mungkin itu yang salah satu membuat Mbak tomboy banget gitu ya. Jadi gini, Mbak dulu ternyata pernah bercita-cita ingin jadi tentara ya. Narasumber kita nanti setelah Mbak Arifatan, narasumber kita di Islandia, baru nanti ada seorang pas pampres yang keren banget dan humble. Itu juga beliau tentara. Nah sekarang aku mau tanya nih, Mbak ternyata pengen jadi tentara ya dulu. Apa sih yang membuat Mbak pengen jadi tentara waktu itu? Pasti punya alasan nih, pasti. Cerita Mbak. Saya dari dulu tuh suka membela orang-orang yang lemah gitu ya. Jadi waktu SMP SMA tuh selalu jadi ketua geng gitu kan. Selalu berusaha untuk membela orang gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa jadi tentara itu membuat saya bisa membela negara saya gitu kan. I really love Indonesia. Ya. Saya ikut pramuka, jadi saya cinta banget dengan negara saya gitu. Ya. Nah, saya pikir saya pengen jadi polwan, cuma sayangnya tinggi saya kan 157, 158 ya. Ya. Tentara itu kan 160, jadi saya nggak berhasil. Tapi puji Tuhan sekarang saya bantu TNI buka sekolah SMK gitu-gitu ya. Ya. Jadi ya memang Tuhan tuh nggak pernah lupa mimpi saya, walaupun saya nggak bisa jadi tentara, tapi saya bagian dari orang-orang yang bangun sekolah buat tentara gitu loh. Ya, keren. Gitu. Thank you. Kalau deket nggak corona, Mbak Arifatan tak peluk pasti. Oke. Nah, nih Mbak kan di tahun 2020 lalu itu kan sempat membuat program IC Star Hackathon 2020 ya. Cerita dong Mbak, apa sih tujuan Mbak membuat program tersebut? Silakan Mbak. Ya, jadi saya tuh dari dulu pengen banget memberikan kerjaan, memberikan pertandingan, dan memberikan pendidikan. Dan ternyata waktu saya bikin tuh sebenarnya 2019 kita udah mulai plan. Ternyata habis itu 2020 COVID kan. Ya. Jadi saya dari dulu tuh pengen supaya kita tuh nggak usah mulai dari nol, kerjanya susah gitu ya. Saya pengen ada satu pertandingan di mana semua orang tuh bisa belajar dan dapat kerjaan, dapat duit lagi gitu kan. Ya.
Jadi di sana tuh programnya tuh 3 bulan itu dididik untuk masuk ke dunia robot, ya, dimana kita bisa dapat gaji 6 juta gitu ya. Kalau menang bisa dapat 100 juta gitu kan. Jadi menurut saya itu akan membantu semua anak-anak Indonesia gitu ya. Nah itu makanya kita punya mimpi gitu. Pertandingan itu tahun ini juga kita ngadain lagi. Tapi tahun ini lawan Malaysia. Lawan Malaysia. Jadi semakin seru. Ya, keren. Jadi itu memang cara lain dari mendidik anak-anak Indonesia, tapi dengan memberi mereka training dan juga kesempatan kerja dan hadiah gitu. Ya, keren. Gitu sih. Mbak, kalau gitu selama jalan itu kalau boleh tahu tantangannya apa sih Mbak yang Mbak hadapin? Banyak Mbak ini. Dari mulai industri yang langsung bilang ini COVID lagi freeze rekrutmen, university yang bilang wah anak kita mana ada yang mau segala macam. So many argumentation, so many people doesn't want to support gitu ya. Jadi banyak lah. Terus banyak yang nggak merasa itu bisa jalan. Jadi struggle-nya banyak. Kita juga setengah mati untuk di tengah-tengah mendadak online gitu ya. Ya. Jadi kita banyak adjust, kita banyak learning gitu ya. Dan kita banyak menyadari apa yang mesti kita robah gitu. Jadi it's amazing journey. It's a miracle is happening gitu ya. Saya sampai nangis waktu itu. Saya bilang ini ya ajaib bisa terjadi gitu ya. Dan saya ingat banget momen yang paling membuat saya merasa ini nggak sia-sia adalah ketika diumumkan pemenang dan orang yang menang itu langsung bilang puji Tuhan gitu ya, alhamdulillah gitu ya, berlutut di depan Tuhan. Nah saat itulah saya merasa bahwa itu hadiah yang terindah gitu sih. Keren. Kalau lihat finalnya Mbak ini akan lihat mereka lagi berdoa semua dan begitu dibilang menang, mereka nangis dan langsung memuji Tuhan gitu ya. Wow. Buat saya itu artinya kita udah ada di right track gitu. Betul. Wow, keren Mbak, seriously keren. Nah, kalau gitu Mbak, ini kan masa pandemik ya, dan kita tahu, saya juga ikut prihatin dengan teman-teman saya, banyak banget. Kita semua lah, artinya gini, bahkan banyak yang teman-teman bisnisnya terjun bebas, jadi nggak karu-karuan, atau ada juga teman-teman yang kena PHK, atau ada juga anak-anak mahasiswa yang baru lulus, nyari kerjanya susahnya minta ampun di masa pandemik ini. Mbak, bicara dong tentang produktif gitu ya. Mbak, di masa pandemik ini apa sih yang membuat Mbak Arifah tetap produktif? Silahkan Mbak. Oke, kenapa saya tetap produktif ya? Sebenarnya kalau ditanya, saya selalu melihat ke tujuan ya. Karena tadi saya punya mimpi untuk Indonesia. Karena waktu saya kecil, waktu saya datang ke Jakarta, saya pengen orang tidak menghina keluarga saya. Dan itu udah tercapai. Sekarang saya tidak ingin orang menghina negara saya. Yes. Jadi itu mimpi saya dan itu yang bikin saya tetap produktif ya. Walaupun buat saya paling penting itu sebenarnya lebih ke hal simple sih Mbak. Ini mungkin agak lucu. Kalau mau tetap produktif itu pertama olahraga, kemudian sering nonton yang lucu-lucu gitu ya, berpikiran positif. Ya, fokus pada tujuan. Jadi itu tiap hari, pilihannya itu tiap hari. Karena kalau kita nggak memilih tiap hari, kita akan balik lagi ke tidak produktif gitu loh Mbak ini. Ya. Oh keren. Emang Mbak Arifah olahraganya apa? Silakan. Saya tiap hari tuh jalan kaki, naik sepeda, main tenis dan lain sebagainya. Tapi ini sih Mbak ini. Kita kan tubuh jiwa roh kita harus sehat ya. Yes. Jadi tiap hari itu tubuh jiwa roh harus sehat. Jadi tubuh itu olahraga, jiwa
being positif gitu ya. Roh itu sembahyang gitu ya. Nah kalau kita jaga itu terus, maka kita akan produktif. Tapi kalau kita tidak jaga itu, kita akan sehebat apapun kita, sekeren apapun kita, pasti kita akan jadi nggak produktif. Alright, betul. Itu setuju banget. Itu setuju banget. Kalau gitu Mbak, menurut Mbak Arifatan ini, teman-teman tahu nggak sih, dari tadi kita bicara produktif, kalau dihitung tuh udah berpuluh-puluh kali kayaknya kita bicara produktif. Apa sih arti produktif menurut seorang Mbak Arifatan? Silakan Mbak. Jadi nanti teman-teman tahu, oh aku ini produktif nggak ya? Menurut Mbak Arifatan aja. Mbak Arifatan kan kita kan pasti punya standar produktif ya. Bahkan kadang, terutama saya nih, saya tuh suka gini, ibumu ke tim di kantor, ibumu hari ini kok nggak produktif ya? Karena kita punya standar produktif. So, silakan share Mbak Arifatan tuh, menurut Mbak Arifatan tuh produktif seperti apa sih gitu. Supaya teman-teman mulai belajar produktif kita tuh naik kelas. Monggo Mbak. Kalau saya sih produktif sama tadi saya mengukur dari 3 hal itu ya. Yang pertama, am I growing? That's it. Yes. Jadi apakah saya bertumbuh? Yes. Jadi saya sendiri juga perlu belajar. Saya tidak boleh puas gitu ya. Bahwa saya udah bisa, saya udah ngerti gitu ya. Yes. Jadi satu yang saya selalu jaga adalah saya harus growing. Yes. Jadi saya baca, saya belajar, saya sekolah lagi. Saya selalu berusaha untuk bertumbuh. Itu artinya saya produktif. Yes. Jadi hal-hal baru yang saya nggak ngerti, masak gitu ya, cuci piring gitu ya, pelihara kura-kura, itu semua hal yang saya nggak pernah lakukan gitu ya. Tapi penting, karena gini, sesuatu yang baru itu merupakan pintu baru yang kita buka gitu ya. Betul. Ketika kita mulai buka, ada opportunity baru yang muncul gitu ya. Dan itu cara kita growing dan cara kita produktif. Tidak berarti harus hal-hal yang gede gitu ya. Kayak wah saya nggak, tapi hal simple. Saya nggak berani olahraga, saya olahraga. Saya nggak berani masak, saya belajar masak gitu ya. Saya nggak berani belajar jahit, saya belajar jahit. Apa yang kita secara tubuh dan jiwa, maksudnya secara kita pribadi merasa kita nggak mampu di sana, kita coba, itu growing, itu produktif. Yang kedua, ketika kita itu tidak lagi cuma peduli diri sendiri, jadi kita perhatiin orang lain, ya, yang kecil aja, apakah pembantu kita, apa supir kita, atau orang-orang sekitar kita memberi ya, zakat dan lain sebagainya. Itu artinya kita produktif. Karena kalau hidup tidak untuk orang lain, maka hidup untuk apa gitu ya? Jadi kita nggak mengasihi orang lain, maka bagaimana kita menghadap Tuhan nantinya gitu kan? Jadi produktif kedua itu adalah ketika kita berguna buat orang lain, gitu. Dan yang ketiga adalah ketika produktif kita itu kita mulai benar-benar berada di dalam Tuhan gitu ya. Karena banyak orang boleh sembahyang, boleh puasa gitu ya. Tapi apakah benar iman kita tuh bertumbuh? Apakah benar kita tuh hidup untuk mengasihi Tuhan gitu loh. Dan kalau itu benar, maka kita produktif. Karena kan hidup ini kan sementara ya Mbak ini ya. Betul. Akhirnya kita akan ke surga kan. Ketika kita menghadap Tuhan, semua yang kita tabur akan dituai kan. Buat saya produktif itu adalah ketika yang saya tabur itu berbuah. Dan itu buat saya artinya produktif gitu loh Mbak ini. Keren. Teman-teman, ayo saya tagih, jangan lupa bukunya udah dicatat, jangan nyimak tok. Keren, Mas Bayu tambah, salam kenal. Itu baru laki-laki hebat di mata saya. So saya nyatet ya. So simak baik-baik. Apa arti produktif menurut seorang Mbak Arifatan? Growing, betul banget. Jadi selalu berpikir gini, gua hari ini worth it nggak ya? Hari ini saya bermanfaat nggak ya? Worth it itu bukan berarti hari ini saya dapat uang, bukan. Hidup itu bukan duit, no.
hidupku udah worth it nggak? Worth it itu jadi betul banget. Mbak Arifah bilang 3 ya. 3 itu am I growing? Growing itu artinya gini, adakah hal-hal sederhana yang belum dilakukan sama Mbak Arifah? Misalnya ada masak yang disukain, yang dia nggak suka, belum bisa, Mbak Arifah lakukan. Suka sama kura-kura, kalau saya dari nggak suka kucing tapi nggak mau melihara kucing, jadi jatuh cinta sama kucing. Itu membuat kita jadi welas asih gitu, jadi iri, kucing aja baik, masa kita nggak baik kan gitu. Terus yang kedua, yaitu lakukan hal-hal yang sederhana. Jadi setelah melakukan tadi kebiasaan baru, yang kedua tuh hal-hal sederhana, yaitu peduli pada sesama, peduli sama orang sekitar, misalnya sekitar yang di bawah kita secara ekonomi, pembantu di rumah, sopir gitu. Yang setelah itu apa? Anak kantor, timnya, kemudian orang luar yang dilakukan Mbak Arifah, termasuk buka taman baca, dan kemudian menghebatkan anak-anak IT Indonesia untuk bertanding. Itu bagian nomor 2. Yang ketiga, yaitu makin dekat dengan Tuhannya. Kalau di konsep kita berarti yaitu tadi horizontal dan vertikal. Sesama manusia dengan Tuhannya. So, itu tadi. Kenapa sih kita sebagai manusia itu harus melakukan 2 hal? Ya itu yang membuat kita, gini, ini zamannya susah loh, tapi kalau kita hanya mikir duit, susahlah kita. Tapi kalau kita mikir produktif, which is artinya manfaat untuk banyak orang dan dekat sama Tuhan kita, wow. Tanpa terasa, kita langsung melesat naik kelas. Orang heran, ya kan? Orang heran. Ini makannya apa tuh? Oh, duitnya banyak. Salah. Karena yang kita kejar itu bukan duit. Yang kita kejar itu dampaknya. Sama seperti Mbak Arifatan. Kenapa saya mau lihat wajah teman-teman? Seneng aja lihat wajahnya sumringah. Terus tadi Mas Bayu tambah nih, Bu Aini saya bawa buku. Itu namanya worth it banget hari kita bersama hari ini. Nah, jangan lupa share ya di IG tentang kegiatan kita hari ini. Nah, saya punya pertanyaan lagi nih Mbak Arifah. Mbak, bicara, oke, sudah ya. Sekarang gini, Mbak, pasti diri kita, termasuk saya deh, kita ini kan tipe-tipe orang yang rewel ya. Pasti, kalau nggak rewel, kerjaan kita nggak akan keren. Gitu, artinya gini, pernah nggak Mbak Arifah merasa kurang produktif gitu? Kalau pernah, momen apa itu? Sehingga itu bisa menjadi gambaran kita, oh maksudnya Mbak Arifatan itu kurang produktif itu bukan leyeh-leyeh seharian di rumah do nothing. Ya sekali-kali kalau kita lagi tepar, it's okay gitu ya. Tapi berkali-kali leyeh-leyeh, berkali-kali apa ya, nongkrong ke kafe, do nothing, ngabisin duit. Nah, apakah itu maksudnya Mbak Arifah kurang produktif? So Sima, pernahkah Mbak Arifah merasa kurang produktif? Momen apa supaya kita jadi Pernah sih, waktu pertama saya kena kanker 2 kali sebenarnya. Okay. Jadi saya kanker dan saya kehilangan suara. Jadi nggak bisa ngomong, suaranya kayak chipmunk. Jadi kalau ngomong tuh nggak ada yang ngerti. Jadi saya mesti belajar lagi A, I, U, E, O. Waktu kira-kira 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu saya kena kanker. Jadi waktu itu saya dioperasi dan suara saya hilang sama. Wow. Ya, jadi karena saya nggak bisa ngomong dengan jelas, jadi Mbak ini akan bingung dia ngomong apa gitu ya. Dan suara saya tuh nggak stabil. Jadi suara saya sekarang tinggal 1/3 Mbak ini. Wow. Dulu kalau ada di ruangan rame begini saya nggak bisa ngomong karena harus teriak-teriak gitu ya. Dan teriak saya itu cuma sekecil ini gitu loh. Wow. Itu saya langsung sempat nggak produktif gitu ya. Yang kedua adalah ketika saya bangkrut 3 tahun yang lalu saya sempat kehilangan semua usaha saya. Saya sempat berapa bulan tidur gitu ya, bengong gitu ya, bingung ini gimana gitu ya. Jadi ya that's the most. Jadi yang saya ingat 2 itu sih Mbak ini. Wow.
Boleh nggak kita menuju ke sana, Mbak? Oh, boleh, boleh. Thank you. Mbak, so please tell me gitu ya, cerita, karena kita nggak pernah tahu, sehingga manakala teman-teman yang menyimak hari ini ada keluarganya kanker, mereka bisa tahu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak Dodi. Jadi kalau seandainya ada orang lain yang menderita sakit, tahu bagaimana yang harus dilakukan. Jadi saya punya 2 pertanyaan, satu dulu deh. Pertanyaan pertama, ketika Mbak sakit kanker itu, pertama sakit kanker apa? Dan pasti ada rasa putus asa, manakala ngomong, orang lain nggak nganggep, bukan karena nggak nganggep Mbak, nggak dengar suara Mbak, gitu. Gimana cara Mbak menyemangati diri Mbak, karena pada saat itu kalau logika kita bicara, suara aja nggak didengar, gimana bisa hidup? Itu pertama. Terus kedua, nanti saya ingin masuk ke masa bangkrut Mbak, sehingga berharap saya juga dapat ilmu, bisa menghibur saudara-saudara kita yang ketika bangkrut. It's never end our life. So please Mbak. Ya, kalau saya sih, kebetulan waktu saya kanker itu saya kuliah S2, Mbak Eni. Oke. Jadi setiap kali kuliah kan harus presentasi. Jadi dosennya bilang, jangan, udah kamu nggak usah ngomong. Saya bilang enggak, saya tetap ngomong. Terus saya waktu kerja juga saya tetap ngomong, walaupun yang dengar nggak ngerti sama sekali. Jadi saya cuma ngomong, saya cuma lakukan. Ya, saya tahu itu menyedihkan. Jadi saya sering saya pernah ingat tuh saya marahin anak buah saya, terus dia ketawa, dia ngatakan mukanya begini terus. Karena lihat orang ngomong pakai chipmunk kan, marahin dia ya. Akhirnya saya bilang, dia lucu ya. Dia bilang, iya lucu banget gitu ya. Akhirnya saya ketawa gitu loh. Jadi kanker itu membuat saya memilih gitu ya, bahwa saya akan mengasihani diri saya sendiri, atau saya tetap melakukan bagian saya gitu. Dan saya memilih untuk tetap melakukan bagian saya dan tidak membiarkan orang lain mengasihani saya gitu. Karena semua orang pada bilang, it's okay untuk kamu istirahat, it's okay kamu nggak ngerjain apa-apa. Tapi saya memilih untuk ya udah lewatin aja, walaupun diketawain, walaupun orang nggak ngerti, walaupun apapun, I do my part gitu loh. Tapi dalam perjalanan itu memang saya ngerasain frustasi, kecewa, takut, dan lain sebagainya. Ya, dalam hidup kan selalu kita akan melewati 3 respon dalam diri kita, takut, marah, atau tetap bersyukur gitu kan. Dan itu selalu datang dalam diri saya, dan saya harus memilih gitu kan, kayak hidangan gitu ya. Dan saya memutuskan untuk memilih bersyukur. Keren. Gitu. Dari perjalanan hidup Mbak Arifah teman-teman ketika menderita sakit kanker, beliau memilih gini, beliau punya 2 pertanyaan. Saya maunya apa? Ingin orang lain memahami saya, atau bahasa sederhananya ingin dikasihani, atau saya melakukan bagian diri saya untuk tetap meraih impian saya menjadi seorang Arifatan. Yang membuat beliau survive, bukan hanya survive, justru berkembang, mengambil bagian dirinya, gitu. I take my part. Nah, sekarang gitu ya, cerita tentang masa bangkrut. Oh ya, ada satu lagi yang mau saya tambah ya. Beliau bilang gini, sebagai manusia itu kita tidak luput dari TTS. TMS, takut, marah, syukur. Kan banyak kan yang negatifnya ya sebetulnya ya. Kalau nggak takut marah, kalau nggak takut marah, bahkan 3 deh. Takut, marah, sedih, baru syukur. Negatifnya 3, positifnya 1. Pilih mana? Ternyata ketika Mbak Arifatan mengikuti satu hal saja, yang positif itu dampaknya luar biasa. Mensyukuri. Ingat ketika beliau marah-marah sama timnya, nggak bisa keluar suaranya, diketawain sama timnya, nggak jadi marah, menganggap dirinya lucu. Itu keren banget tuh. Serius, itu keren banget tuh. Berani mentertawakan diri sendiri. Kadang saya kalau misalnya masak di rumah ada yang jatuh, saya suka ketawa, ya Allah jatuh. Ternyata itu keren banget. Jadi kita kayak melihat diri kita sebagai komedi. Nah, sekarang Mbak, mari kita ke masa kebangkrutan Mbak, gitu ya. Teman-teman nanti kalau yang punya pertanyaan silakan tanya ya.
Gitu. Masa kebangkrutan, Mbak. Ketika Mbak bangkrut, ya, dan saya punya teman-teman seperti itu, Mbak, gitu. Saya sudah melakukan bagian diri saya, tapi saya merasa belum optimal. Pengen mereka bahagia seperti yang mereka impikan. Karena itu kan karya terbesar dalam hidup kita ketika melihat teman-teman kita sesukses yang mereka impikan. So, Mbak, apa sih yang Mbak lakukan ketika Mbak, ya itu tadi tidur. Apa yang membangunkan Mbak itu apa? Warasnya itu gimana caranya? Silakan, Mbak. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi waktu itu saya sempat down banget ya. Tapi satu teman saya telepon saya, kan saya baru lulus dari S2. Dia telepon saya, dia bilang ini hari terakhir untuk ukur baju wisuda. Padahal itu teman saya tuh saya nggak terlalu deket, saya nggak kenal dia. Terus saya bilang, kenapa kamu bisa telepon saya? Tuhan suruh saya telepon kamu gitu deh. Terus dalam perjalanan menuju Karawaci waktu itu UPH, saya doa, Tuhan maksudnya apa? Kalau baju wisuda kamu aja saya urus, apalagi yang lain gitu ya. Jadi dari sana tuh saya diteguhkan gitu ya. Ya jadi dalam itu yang menyebabkan saya balik lagi gitu. Wow. Baju wisuda aja saya urus gitu loh, apalagi yang lain. Keren. Jadi teman-teman kalau saya boleh share lagi, kan yang menjadi pertanyaan kita itu apa yang membuat Mbak Arifatan yang sudah bangkrut itu kok bangkit lagi? Sederhana. Menurut saya itu bagian dari kesukaannya Mbak Arifah untuk bersyukur dan rindu mendekat pada Tuhan. Yaitu ketika tidur, frustasi, tiba-tiba ada kawannya yang justru nggak deket. Tiba-tiba call Mbak Arifah, mengajak, ayo fitting, ngepasin baju buat wisuda. Sehingga dasarnya Mbak Arifatan tuh kan suka self-talk ya, self-talk yang baik, bicara pada Tuhannya. Tuhan, ini apa maksudnya? Gua udah bangkrut kok, ngapain ini? Tapi kok ada temanku yang gak deket sama aku kok ngingetin apa maksudnya Tuhan? Terus beliau seolah mendapat jawaban bahwa kalau Tuhan saja mengurus baju untuk wisuda, apalagi bisnisnya. Itu yang membangkitkan Mbak Arifah untuk bangkit. Keren, thank you. Mbak, sekarang gitu ya, masa pandemi yang berkepanjangan ini kan membuat banyak orang menelan pil pahit ya Mbak, gitu loh, yang seperti saya ceritakan tadi ya kan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya terjun payung, terbatasnya lapangan pekerjaan gitu. Sehingga saya suka sedih kalau lihat anak-anak yang lulus belum dapat kerja, sedih dalam hati. Kalau bisa tak sediain deh. Tapi create-nya itu, saya sedang mikir how to create untuk mereka, itu create-nya. So Mbak, bagaimana sih gitu ya? Apa sih menurut Mbak Siva langkah sederhana yang bisa mereka lakukan? Mbak, tapi aku mohon maaf ya, Mbak langsung tak kasih PR. Satu, buat teman saya yang itu tadi motivasi apa yang bisa Mbak berikan untuk para pebisnis yang sedang down, yang merasa dunia itu sudah selesai gitu. Dan yang kedua, untuk adik-adik yang kehilangan pekerjaan, dan ketiga adik-adik yang baru lulus yang susah mencari kerja. Silakan Mbak Arifah. Oke, untuk yang business people, yang saya selalu ajarkan semua CEO gitu ya, tugas kita itu adalah menabur. Jadi tiap hari itu ketemulah orang jualan dan lain sebagainya. Tugas Tuhan yang menumbuhkan. Jadi selama kita setia untuk nabur terus, saya belum pernah lihat Tuhan tuh nggak setia untuk menumbuhkannya. Jadi open mind, cari inisiatif, ketok semua pintu, lakukan segala hal. Jangan ngotot bahwa ini gue dari dulu tuh begini gitu ya. Udah nggak mau cara lain gitu ya. Karena bencana itu kan ada dua kata ya Mbak ini ya. Kalau di bahasa Mandarin itu namanya wei qi. Wei itu wei xian itu bahaya. Qi itu qi hui, artinya opportunity. Jadi duit itu berpindah arah. Nah, jadi jangan selalu fokus kepada masalah, fokuslah kepada opportunity. Ketika kita produktif dan hatinya bersyukur, kita akan melihat
opportunity. Jadi kita nggak ngeliat masalah terus-menerus. Memang masalah itu ada, tapi selama kita terus-menerus melihat opportunity dan kita tabur terus, nanti Tuhan akan kasih lihat. Saya coaching beberapa CEO di tengah-tengah COVID, semuanya untung, semuanya growing. Padahal mereka pikir nggak mungkin. Saya bilang enggak. Setia menabur, maka kamu akan menuai. Itu sih dari sisi bisnis ya. Kalau buat yang dipecat, jangan berduka, cepet-cepet cari kerjaan. Banyak yang lagi kasih kerjaan. Banyak. Dan yang menarik dari COVID ini adalah kita bisa melamar ke seluruh dunia. Ya. Betul. Jadi kerjaan lagi banyak, cari sampai ketemu. Karena banyak sekali. Contoh perusahaan kita aja, kita buka lowongan 100 orang lebih. Jadi cari. Jangan berhenti untuk mencari. Itu yang kedua. Kalau untuk yang mau cari kerja ya. Yang buat anak-anak yang baru lulus, kalau punya duit ya sekolah lagi. Kalau nggak punya duit, sama seperti yang diberhentiin. Cari pengalaman, cari kerja. Jangan malu. Jangan merasa, waduh terhina, kerjaan ini terhina, kerjaan itu. Kerja. Cari kerja gitu ya. Sekarang government lagi banyak lowongan. IT lagi banyak lowongan. Pharmaceutical lagi banyak lowongan. Pindah tempat. Jangan ngotot di bank atau ngotot di mana gitu. Cari tempat lain gitu. Itu sih. Perikanan juga banyak. Banyak Pak, ini banyak. Betul. Thank you menyemangati teman-teman. Nah, masalahnya gini loh Mbak, ini banyak orang tuh nggak bisa ngerubah karena nggak bisa ngelihat. Jadi lihat dulu baru bisa berubah. Kalau nggak bisa lihat, tidak akan bisa berubah. Lihat sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa berubah gitu sih Mbak ini. Keren. Kata-kata yang terakhir keren. Kata-kata terakhir keren. Saya suka banget. Saya highlight nih. Jadi teman-teman, nasihat dari Mbak Arifa buat kita semua gitu ya. Jadi jangan bilang biasanya begini kok lah. Ciri-ciri orang nggak mau berubah, biasanya begini. Aku sudah lakukan yang terbaik kok. Kalau kita sudah merasa itu, berarti harus dirubah. Yaitu dengan cara apa? Lihat dulu. Sekarang itu lowongannya apa? Lihat dulu. Kemudian rubah ke sana. Jadi jangan ngotot yang seperti tadi. Yang misalnya biasanya, tapi jurusanku ini harusnya ke bank. Ya pindah arah. Kenapa sih gitu loh? Kan sama juga. Karena tujuan kita bukan hanya sebuah pekerjaan kan, tapi bermanfaat, worth it, punya karir. Itu yang jelas gitu. Mbak, pengen tahu deh, apa sih prinsipnya Mbak Arifa Tanto, prinsip hidupnya? Cerita dong. Prinsip gue tuh cuma ada 3 Mbak ini. Oke. Yang pertama, life full, die empty. Hidup tuh semuanya lakukan yang bisa dilakukan supaya tidak ada lagi dalam diri gue yang nggak keluar gitu loh. Jadi pada saat menyelesaikan pertandingan tuh tidak ada penyesalan gitu. Yes. Itu yang pertama. Jadi life full, die empty gitu ya. Yang kedua, dancing in the rain. Jadi karena gue sering banget mengalami masalah gitu ya. Banyak kesedihan dan air mata gitu ya. Daripada bersedih, gue mencoba untuk dancing in the rain gitu ya. Ketika miskin, gue menikmati. Ketika kaya, gue nikmatin. Ketika bangkrut, gue nikmatin. Dancing in the rain. Yang terakhir, prinsip gue adalah love God, love people, and love myself. Karena kalau tidak ada love, maka sia-sialah apa yang gue kerjakan selama ini gitu. Karena pada saat gue menghadap dia nanti, ketika gue menghadap Tuhan, gue pengen dia bilang well done gitu ya. Well done my child gitu ya. Jadi buat gue, itulah hasil yang paling gue tunggu. Ketika gue menghadap dia bilang well done gitu. Jadi itu buat gue itu yang paling penting sih. Mbak. Keren. Jadi teman-teman ada 3 prinsip hidup Mbak Arifa Tan. Jadi life full,
die empty. Artinya apa? Kalau hidup udah dilakukan apa yang ingin dilakukan, yang bermanfaat untuk banyak, lakukan aja. Termasuk misalnya tadi mau sepedaan, mau apa, mau buat bisnis lagi, mau masak kayak, mau traveling kayak, kalau pengen lakukan. Tapi habis itu jangan nyesel, kan maunya ke situ gitu. Lakukan die empty, sehingga ketika mati menghadap Tuhan tuh kita tidak penuh dengan penyesalan gitu loh. Kita sudah puas ketika mati itu, kita sudah melakukan banyak hal gitu. Kedua, dancing in the rain. Sekarang ingat deh, dulu ketika kita kecil, ayo ingat, kalau hujan hobinya apa? Menghindar? Enggak lah. Kalau hujan tuh justru kita cari, makin deres kita cari, kita malah hujan-hujan bersukaria. Jadi ketika Mbak Arifatan bilang dancing in the rain, aku tuh langsung bayangin masa kecil saya dulu yang kalau hujan tuh justru tak tunggu-tunggu, kalau hujan deres kenapa seneng, kalau enggak, kalau orang Jawa bilang kalau enggak gobios, kalau enggak basah kena air, enggak lega banget. Jadi apa artinya teman-teman? Semakin besar masalah yang teman-teman hadapin, semakin besar masalah yang kita hadapin, nikmatin. Nikmatin itu bukan hanya syukur alhamdulillah, bukan loh ya. Ingat ya, pengertian berpuji syukur itu bukan hanya puji Tuhan or alhamdulillah. Pengertian puji syukur itu melakukan hal lebih baik lagi, bermanfaat, itu pengertian puji syukur yang tingkat tinggi. Nah, pengertian di sini dancing in the rain, menikmati itu adalah ketika ada masalah, terima. Jangan menghindar, terima, tetap dekat sama Tuhan kita, doa mati-matian. Dan yang ketiga, doa. Atau enggak cukup kata Tuhan, sana kamu ngapain doa-doa melulu, kalau enggak do something buat teman-temanmu, buat orang-orang yang kamu kenal, bahkan orang-orang yang tidak kamu kenal. Jadi pengertian dancing in the rain itu adalah nikmati apapun kondisi kita, syukuri apapun yang kita punya. Punyanya apa sekarang? Hayo, apa punyanya? Udah lakukan aja, nggak usah, Bu, saya mau melakukan A, kalau punya B. Hidup kok tawar-menawar, emang kita dagang gitu ya. Jadi jangan tawar-menawar gitu. Jadi punyanya apa? Oke Bu, saya punya ini, duit. Ah, udah itu. Terus yang ketiga, love people, cintai sesama. Saya jadi ingat ya, ngerasa nggak sih dulu sempat ada momen yang sebelumnya kita yang berbeda warna ini saling bergandeng tangan, sempat ada momen hanya saling curiga. Alhamdulillah sih saya nggak pernah curiga ya dengan beda kulit ataupun beda agama ya. Cuman terasa sedih pada momen itu. Dan terasa nggak sih sekarang kita sudah mulai kembali lagi pada momen dulu, dimana kita ini satu bangsa loh. Warna kulit ya memang beda lah, bapak ibunya aja beda ya kan. Gitu. Dan kita kembali lagi ke masa kita dulu, dimana kita mau bergandeng tangan. Jadi cintai orang, cintai siapapun mereka, beda kulit, beda baju, beda agama, beda pilihan, mereka saudara kita. It's just the matter of choice. Jadi ini hanya masalah perbedaan pilihan kok, then what gitu loh. Bukan masalah besar. Selain cintai orang lain, cintai diri kita. Aku mau gali banget tentang cintai diri kita supaya teman-teman tahu pengertian cintai diri kita. Nah, cintai diri kita itu kayak apa sih Mbak Arifatan? Bagi dong, mumpung kita ada waktu 5 menit, dan teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung chat ya. Nanti tak bacain pertanyaan. Silakan. Itu paling susah Mbak ini. I know. Karena cinta diri itu biasanya buat orang yang suka memberi, mereka suka lupa akan diri sendiri. Ya. Ya, jadi cinta diri itu biasanya kalau yang saya dapetin ya Mbak ini, itu menikmati bagaimana setiap momen hidup, bersyukur gitu ya. Karena saya sering lewat gitu aja, tapi nggak benar-benar menikmati. Saya nggak pernah menikmati bahwa saya punya apartemen. Saya tidak pernah menikmati bahwa saya punya teman-teman yang mengasihi saya. Saya nggak pernah benar-benar menikmati setiap kesehatan diri saya gitu ya. Saya nggak jagain, makanya saya bisa kena kanker dan lain sebagainya, karena saya nggak pernah menyayangi diri saya sendiri. Jadi makanya harus olahraga, makan sehat, tidur baik gitu ya. Itu cara saya menyayangi diri saya sendiri, bahwa kamu itu berharga gitu loh. Ya, jadi itu saya selalu katakan pada diri saya, kamu tuh berharga. Nah, dengan begitu saya tidak cuma mengasihi orang lain, tapi sendiri menderita. Karena kalau saya lakukan itu, saya akan cepat menyerah.
dan badan saya juga akan menyerah gitu. Ya, betul. Gitu sih. Jadi buat saya mengasihi diri sendiri itu penting sekali. Ya. Gitu sih. Betul. Jadi pengertiannya mengasihi diri sendiri itu me time-nya Mbak Arifatan, gitu ya. Me time misalnya dengan teman-teman, ketemu teman-teman. Mbak Arifatan ini termasuk orang yang sangat sayang sama temennya. Saya ingat banget Mbak Arifatan tuh, justru kita kenal tuh kan karena Mbak Arifatan nganterin temen ya, nganterin Mbak Suci yang itu buat saya jatuh hati. Wow, orang ini keren banget loh, menjaga temennya sedemikian hingganya. Itu makanya nggak heran Mbak Arifatan dijaga banyak orang gitu. Ini dari Mas Hakim Munisa gitu, dia bilang gini, Bu Arifatan is very inspiring Bu. Some people always ask, saya baca ya, oke. Some people always ask why when something happen in their life, what must we do to change our mind to stop our label ourselves to grow Bu? Silakan. Wah, ini pertanyaannya menarik. Yang pertama yang harus dilakukan tuh bisa memaafkan diri sendiri. Karena we always do a lot of mistake in our life. Jadi kita pasti akan salah gitu ya. Ketika itu dicap, ketika itu dibilang ya kita harus menerima untuk memaafkan diri sendiri. Karena ketika event itu terjadi, kita tadi yang dibilang trauma, marah, ya, cuek gitu, ya udahlah terserah. Itu pokoknya gue gak mau tahu gitu ya. Atau melihat dan melewatinya dengan tenang dan kemudian bisa move on. Karena banyak orang mengira kalau dia cuek itu dia udah lewat. Enggak. Itu ada di dalam diri mereka. Mereka pendam, mereka pikir mereka lupa, tapi sebenarnya ada dan itu akan keluar terus dalam kehidupan kita. Jadi cara untuk melewati seluruh kehidupan yang terjadi di masa lalu adalah dengan melewatinya, bukan melarikan diri atau memblame orang lain atau memblame siapapun. Karena kalau kita blame orang lain atau blame diri sendiri, itu membuat kita jadi victim. Jadi kita cuek gitu ya, kita nggak mau tahu, udahlah terserah lah. Itu kita juga nggak melewati. Jadi jalan untuk move on, untuk keluar dari seluruh label itu adalah lewatin. Secara pribadi itu lewatin. Kalian akan melewati fase marah, nggak percaya, denial, segala macam. Lewatin sampai selesai. Karena ngelewati kelihatan sakit, tapi cepat beres. Lukanya cepat sembuh. Daripada kalian menghindar, tapi itu selalu ada. Karena luka itu tidak bisa dimanipulasi jadi nggak ada. Atau nge-blame orang lain. Karena kalau kalian blame orang lain, jadi kalian serahkan hidup kalian punya tanggung jawab ke orang lain gitu loh. Orang lain yang bisa menentukan kalian bahagia apa enggak. Atau memblame diri sendiri bahwa gue nggak pintar gitu ya. Itu juga nggak akan menyelesaikan masalah kalian. Kita punya banyak salah, jadi maafkanlah diri sendiri dan move on. Itu cara supaya kita belajar. Kalau kita nggak bisa melihat diri kita bagus, lihatlah Tuhan menciptakan kita sempurna. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita nggak bisa lihat diri kita bagus, lihatlah Tuhan kita menciptakan kita sempurna. Ingat itu terus. Tuhan Baik, Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih, gitu ya. Pertanyaannya gini, bagaimana nasihat untuk orang yang masih muda tapi sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh, Mbak Arifah? Pengalaman Mbak yang kemarin tuh bisa di-share, Mbak. Silahkan, Mbak. Wah, ini gue punya asisten dulu tuh sakit mulu gitu ya. Oke. Nasihat gue ke dia adalah olahraga. Dia bilang, tapi kan gue sakit-sakitan gak bisa olahraga. Gue bilang bisa olahraga. Dan akhirnya dia lawan-lawan dan sekarang dia udah sehat. Jadi kadang-kala kita merasa badan kita tuh sakit. Jadi kita nggak berani untuk melakukan sesuatu yang di luar dari sakitnya kita. Dan kita menerima bahwa kita tuh sakit-sakitan. Ingat, Tuhan menciptakan kita sempurna. Tuhan menciptakan kita sempurna. Jadi perkatakan, ganti cerita kita. Yes. Robah cerita kita. Jangan mengatakan bahwa gue tuh sakit-sakitan.
Tapi katakanlah gue pengen jadi orang yang sehat. Gue banyak fokusnya tuh beda. Fokusnya bukan gue itu sakit-sakitan. Tapi fokusnya adalah gue pengen sehat, gue pengen jalan-jalan, gue mau jadi orang yang lebih produktif. Itu yang lu katakan terus. Jadi perkataanmu akan mempengaruhi beliefmu, akan mempengaruhi. Apa sih tips Mbak Arifatan buat kita semua supaya tetap produktif di kondisi sulit? Gitu Mbak. Silakan, ya, Mbak. Ini mumpung puasa ya Mbak ini ya. Jadi pesan saya terakhir tuh simple Mbak ini. Deket sama Tuhan, ya, deket sama Tuhan. Karena kalau deket sama Tuhan, nggak mungkin nggak produktif. Yes. Jadi dekat, tapi jangan cuma rutinitas, jangan cuma puasa sekedar puasa, jangan sekedar sembahyang, tapi benar-benar dekat, benar-benar dekat. Maka kalian tetap akan produktif di kondisi sulit manapun. Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang mencari hikmat, ide kepada semua orang yang cari ide, jalan kepada semua orang yang cari jalan. Tidak ada satupun yang Tuhan nggak jawab. Jadi datanglah kepada temu jalan, kalian akan bertemu dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Itu sih Mbak ini. Amin. Thank you Mbak Arifatan. Thank you banget. Harus. Oke, thank you banget Mbak Arifatan. Kita nggak sadar udah 1 jam. Teman-teman makasih banget. Teman-teman keren banget gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaannya, dengan simakannya.